Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mohon tetap semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, baik, alhamdulillah. Bu Guru juga baik. Nah, hari ini kegiatan kita adalah membaca lantang. Nah, membaca lantang itu membaca dengan keras, ya. Nah, coba ini Bu Guru ada ya membawa sebuah buku. Tapi masih Bu Guru tutup. Coba kita lihat dengan pelan-pelan, kita buka pelan-pelan. Kira-kira, nah di sampul buku ini gambarnya apa ya? Coba kita lihat ya. Sudah lihat belum? Apa ya kira-kira ya? Gambarnya apa? Buaya dan Monyet. Oke, buaya dan monyet. Oke, ini ya. Ada gambar buaya dan gambar monyet. Nah, kira-kira tokoh utama dari cerita di dalam buku ini siapa ya? Tokoh utama. Tokoh utama itu ya, tokoh yang sering muncul dalam cerita di dalam buku ini. Di sampulnya ada apa ini? Gambar buaya. Kira-kira tokoh utamanya siapa? Nanti. Oke, nah kita baca dulu. Nah, tokoh utama itu tokoh yang sering muncul. Nah, kira-kira di dalam buku ini nanti ceritanya seperti apa ya? Kita baca dulu sampulnya apa ya? Ini judulnya buaya yang rakus. Oke, judul buku ini adalah Buaya yang Rakus. Ini yang membuat buku, penulisnya adalah Filyan Al-Haza. Oke. Nah, Bu Guru akan membacakan sebuah cerita buaya yang rakus, ya. Hari ini Bu Guru akan mengenalkan 3 kata baru. Mungkin ada dari kalian yang sudah tahu arti dari kata ini. Ada juga yang belum tahu. Nanti kita akan membaca bersama-sama, nggih? Kemudian 3 kata baru ini adalah mengintai. Yang pertama, kemudian kenyang. Yang ketiga adalah terkejut. Nah, ada yang sudah tahu? Sudah. Nah, ada yang belum tahu dari 3 kata tadi? Oh sudah. Oke, nanti kita baca bersama-sama. Anak-anak nanti mendengar cerita dari buku ini ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke. Nah, ini ada gambar buaya. Pada zaman dahulu, di sebuah danau di tepi hutan, hiduplah seekor buaya yang sangat besar, sedang mengintai mangsanya. Nah, kemudian setelah mengintai sekian lama, ada seekor tikus yang datang mendekat ke tempat persembunyian buaya. Kemudian buaya ini bicara ya. Tepat sekali si tikus mendekat. Perutku sudah sangat lapar, ucap buaya. Setengah terkejut si tikus berteriak. Tikusnya berteriak melihat buaya tadi ya. Tuan buaya, tolong jangan makan aku. Percuma saja kau makan aku. Tubuhku sangat kecil. Kau tak akan kenyang. Itu kata dari si tikus. Bilang sama buaya tadi ya, kalau tubuhnya itu kecil. Oke. Dalam hati buaya mempertimbangkan saran si tikus. Buaya ngomong seperti ini. Benar juga ucap si tikus. Mana kenyang aku makan tikus, tubuhnya kecil dan kurus. Itu kata dari buaya.
Kemudian buaya pun melepaskan tikus dan memutuskan berenang ke hulu. Sampai di hulu, buaya bertemu dengan seekor kambing. Buaya ketemu dengan kambing. Dengan ketakutan kambing berkata, nah ini kambingnya berkata seperti ini anak-anak, jangan kau makan aku, tubuhku tidak terlalu gemuk, kau tidak akan kenyang. Carilah zebra, tubuhnya lebih besar daripada tubuhku. Itu kata siapa tadi? Kambing. Ya. Dia bilang kalau tubuhnya kecil, lebih besar dari zebra. Kemudian buaya itu ngomong lagi. Buaya itu setuju dengan saran si kambing. Jadi buaya tidak jadi memakan kambing. Padahal tadi perutnya sudah lapar, mau mencari makanan yang lebih besar lagi. Kemudian dia berenang lagi untuk mencari kawanan zebra. Ini jadi si kambing selamat dari buaya tadi. Oke, kira-kira nanti ketemu dengan zebra tidak ya? Buaya ketemu dengan zebra tidak? Kira-kira nanti zebranya dimakan buaya tidak? Dimakan. Coba tebak. Dimakan. Ada yang dimakan? Tidak. Ya, kita lanjut. Apakah zebra akan dimakan oleh buaya? Tidak ya. Kita baca lagi. Di kejauhan tampak kawanan zebra sedang minum di tepi sungai dan buaya mengintai dari dekat. Dia mencari zebra yang terpisah dari kawanannya. Nah, kira-kira dimakan tidak ya oleh si buaya? Kita lanjut lagi ya. Oke. Halo, Tuan Zebra. Rupanya kau sedang makan, sapa si buaya. Membuat zebra terkejut. Terus ini menjawab si zebra, ya, aku sedang makan. Mari makan sama-sama. Rumputnya masih banyak, ujar si zebra dengan ketakutan. Padahal ini zebra tadi menawarkan untuk makan bersama. Makanan zebra apa ya anak-anak ya? Rumput. Makanan buaya daging ya. Ini dengan rasa ketakutan zebranya. Kira-kira nanti dimakan tidak ya zebranya? Dimakan. Kita lihat. Tidak, terima kasih. Kau baik sekali. Aku tidak suka rumput. Aku pemakan daging dan aku mau daging gemuk dan besar sepertimu. Sekarang aku akan menggigitmu, seru buaya. Nanti kira-kira dimakan tidak ya? Jeng. Ini si zebra ini bilang kepada buaya, tunggu dulu Tuan Buaya. Kalau kau suka makan daging yang besar, aku dapat menunjukkan yang jauh lebih besar dari dagingku. Di sana ada gajah yang tubuhnya jauh lebih besar. Kau pasti akan sangat kenyang jika makan daging gajah, sahut si zebra. Tadi yang bilang seperti itu siapa? Gajah. Oke. Lagi-lagi karena sifat serakahnya si buaya yang tak pernah puas, dia bergegas meninggalkan kawanan zebra. Berarti zebranya dimakan tidak? Nah, si buaya ingin mencari daging yang lebih besar tadi apa? Mencari apa lagi? Gajah. Berarti zebra tidak dimakan oleh buaya. Karena sifat serakah dari buaya, dia tidak jadi makan Babi. pengen daging yang lebih besar lagi. Nah, ini lagi lanjutannya. Di perjalanan mencari kawanan gajah, buaya bertemu dengan seekor badak.
Tahu badak tidak? Tahu. Oke. Lalu buaya bertanya, "Hei badak, bisakah kau tunjukkan padaku di mana gajah tinggal?" Ini tanya si buaya, tanya dengan badak. Melihat badak tidak dimakan, hanya bertanya, si buaya ingin mencari gajah karena dagingnya yang lebih besar, karena sifat serakahnya dari si buaya. Tentu saja aku tahu. Memang ada perlu apa kau mencari gajah? Kata si badak. Aku akan memakan si gajah. Dagingnya besar. Tentu akan kenyang makan dagingnya. Sahut si buaya. Kemudian si badak menjawab, "Baiklah, mari aku antar." Terus diantar. Ada gambar apa ini anak-anak? Oke. Buaya dan badak berjalan beriringan mencari tempat kawanan gajah. Tengah jalan, buaya dan badak bertemu dengan anak gajah yang sedang minum. Dengan serta-merta si buaya menerkam seekor anak gajah. Si anak gajah tadi mau dimakan oleh si buaya. Jadi apakah ini ada kawanan gajah? Gajahnya ada banyak ya, tidak hanya satu. Nah, ini kita lanjut. Kemudian seketika anak gajah yang lain berlarian dan berteriak sekuat tenaga. Mendengar teriakan itu, induk gajah dan kawanannya datang. Kemudian dari induk-induk gajah itu datang menghampiri anak gajah yang berteriak. Melihat anaknya dalam bahaya, induk gajah marah. Nah, kemudian ini yang terakhir. Bagaimana akhirnya? Bagaimana akhirnya kita lihat, melihat induk gajah tidak sendiri. Jadi induk gajahnya itu banyak menghampiri anak gajah yang berteriak tadi, datang bersama kawanannya, sedangkan si buaya hanya seekor. Maka ciut juga nyalinya. Dia segera berlari ke arah danau dan berenang menjauh. Bagaimana? Tadi si buaya dapat makanan tidak? Tidak. Jadi karena sifat serakah, pengen yang lebih besar terus, sehingga dia tidak jadi memperoleh makan. Perutnya tetap ya kosong lah, lapar. Ya seperti itu. Bagaimana ceritanya tadi anak-anak? Bagus tidak? Nah, amanat dari cerita tadi bagaimana? Kita tidak boleh serakah. Ya, nilai dari cerita buaya yang rakus itu serakah. Ya, kita jadinya tidak menghasilkan apa-apa tadi buaya. Sifat rakus menjadikan buaya tidak memperoleh makanan, tidak memperoleh apa-apa, ya. Dia lari terjerit menghindari gajah yang sedang marah tadi. Oke, seperti itu. Kalau sudah, coba anak-anak tabuk semangat, tabuk semangat. Cerita hari ini seperti itu ya, semoga bisa buat pembelajaran untuk kita semua. Oke, Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.